Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Farul Nur Hayat dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitria Dewi dari kelas 12 IPA SMA Islam Brawijaya Kota Mojokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang enzim. Enzim merupakan suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalisator dalam reaksi penguraian dan penyusunan suatu zat yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Biokatalisator adalah merupakan pemercepat reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi substrat. Substrat adalah bahan yang diubah. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dalam dua teori, yaitu teori kunci gembok atau Inggrisnya lock and key teori dan teori tentang induksi indikator fit teori. Teori pertama adalah lock and key teori. Teori ini ditemukan oleh Emil Fisker pada tahun 1898. Enzim digunakan sebagai gembok yang mempunyai sebagai kecil dapat mengingat substrat. Dan teori kedua adalah indikator teori yang bersifat fleksibel dalam penyesuaian struktur substrat sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berupa menyesuaikan dengan substrat. Kan dari teori lock and key teori itu enzim diumpamakan sebagai gembok dan substrat itu diumpamakan sebagai kuncinya. Jadi antara ini enzim dan ini substrat. Jika ada enzim ini umpamanya bisa dibuka sama substrat, jadi saling berkaitan. Kalau ada enzim berarti ada substratnya sebagai kunci. Bahan yang diubah. Jadi kalau ada enzimnya itu ada bahan yang diubah. Terus kalau dari induced teori bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyesuaikan dengan substrat. Enzimnya ini itu mengikuti sama substratnya. Enzim menyesuaikan dengan substratnya. Jadi bereaksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain sebagai berikut: 1. Suhu, 2. pH, 2. konsentrasi enzim dan substrat, 4. faktor aktivator, zat pengikut dan inhibitor, zat atau zat penghambat. Nomor 1 yaitu suhu. Enzim bekerja optimal pada suhu 30-40 derajat dan akan rusak pada suhu tinggi. Maksudnya adalah kalau misalnya enzim dalam tubuh kita, misalnya enzim petialin dalam suhu kita, dalam tubuh kita, apabila suhu kita tinggi di atas 40 derajat, misalnya suhu kita 42 derajat, enzim di dalam mulut kita itu tidak bekerja. Itulah yang menyebabkan kalau misalnya benar-benar panas banget, itu kita nggak bisa merasakan apa-apa karena enzim petialinnya tidak bekerja. Dikarenakan terlalu tinggi sehingga enzimnya rusak. Kemudian pH enzim bekerja pada pH yang netral, bukan asam atau basa. Karena misalnya enzim itu sama kayak kulit manusia. Kalau misalnya ditaruh di asam itu bisa rusak. Nanti kalau ditaruh di sesuatu yang terlalu basah juga bisa rusak. Sehingga percuma juga, nggak bisa bekerja. Kemudian konsentrasi enzim dan substrat itu sama seperti teori yang kedua, yaitu saling berikatan. Jadi kalau substratnya banyak, enzimnya juga itu banyak. Zat penggiat atau disebut aktivator merupakan zat dapat memacu kegiatan suhu enzim. Suatu enzim ada beberapa jenis zat pengiat seperti ion, oblat, paman,
magnesium, klorin, nikel, dan garam-garam dari logam alkali dan alkali tanah dalam konsentrasi encer 2,5%, 2-5%. Zat penggiat itu zat yang mendorong biar enzimnya itu cepat bekerja. Misalnya enzim yang ada pada tumbuhan. Nah, ini ada ion korban, mangan, magnesium itu kan didapat dari tanah. Nah, semakin banyak kandungan tanah yang mengandung magnesium, maka enzim yang bekerja pada tumbuhan tersebut juga semakin cepat bekerja. Jadi tumbuhan itu semakin subur. Merupakan zat yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya zodium, asetat, fluorida, cyanida, asida, dan karbon monoksida. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Antara lain, inhibitor kompetitif merupakan zat penghambat yang cara kerjanya bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Inhibitor non kompetitif merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berkaitan dengan selain sisi aktif enzim. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Nah, zat penghambat itu kan ada dua, kompetitif sama non kompetitif. Kompetitif ini itu yang menghambat tapi positif. Jadi dia itu mengambil sisi aktifnya enzim. Sedangkan yang non kompetitif ini justru menghilangkan sisi aktifnya. Jadi enzim tadi itu udah nggak sesuai lagi sama substratnya, udah nggak sesuai komposisinya substrat lagi. Secara kimia, enzim yang lengkap tersusun dari dua bagian komponen, yaitu sebagai lain A. Koenzim dan gugus protektik. Apenzim merupakan bagian protein yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas, dan gugus prostetik merupakan bagian bukan protein yang bersifat aktif. Gugus protein yang berasal dari senyawa organik kompleks tersebut keenziman, misalnya NADH atau FADH, keenziman A, dan vitamin B1, B2, dan B6, niacin, dan biotin. Nah, tadi kan pada sifat-sifat faktor-faktor enzim tadi kan tidak ada yang tidak tahan panas. Ada yang tidak tahan panas lah. Ini dikarenakan ada bagian apoenzim ini. Nah, apoenzim ini yang tidak tahan panas. Kemudian yang dari zat penghambat non kompetitif yang dipisah antara tidak aktif dan aktif. Itu dikarenakan ada gugus prostetik sehingga dipisah mana yang aktif dan mana yang tidak. Selanjutnya adalah enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Berfungsi sebagai biokatalisator, merupakan suatu protein, dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Sifat-sifat sebagai berikut. Berfungsi sebagai biokatalisator, merupakan suatu protein, dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Bekerja secara khusus atau spesifik, diperlukan dalam jumlah sedikit, rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Berfungsi sebagai biokatalisator, katalisator hidup yang mempercepat reaksi kimia. Jadi tumbuhan yang memiliki enzim itu ada bersifat biokatalisator sehingga enzim tersebut dapat bekerja lebih cepat dibandingkan tanpa biokatalisator. Kemudian merupakan suatu protein. Enzim itu protein. Jadi kalau misalnya protein kalau terkena air panas itu akan menggumpal-menggumpal sama kayak enzim. Enzim kalau ada suhu panas dia akan rusak, menggumpal-menggumpal. Dapat bekerja secara bolak-balik. Dapat dicontohkan seperti lemak. Lemak dipisahkan oleh enzim menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, kalau misalnya antara gliserol dan asam lemak itu sudah tidak digunakan, maka enzim tersebut bekerja membalik yang seharusnya dipisahkan menjadi disatukan kembali menjadi lemak-lemak yang ada di kulit. Kemudian bekerja secara khusus. Mereka memiliki bagian-bagian tersendiri. Contohnya petialin ada di lidah untuk mengubah karbohidrat. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Kalau terlalu banyak itu akan terjadi malpraktek. Kok malpraktek?
gagal fungsi, jadi nggak bisa digunakan lagi. Rusak oleh panas, karena enzim adalah suatu protein seperti yang saya bilang tadi. Enzim itu protein, jadi nggak bisa kena panas. Cukup sekian dari kami. Tidak teknologinya